Yuk bacakan sering apa kalimat la ilaha. Bapak tos ibu tos ngoyag-ngoyag aras. Menjadi jaminan seseorang menjadi penyapan. Man qara'a akhiru hayatihi bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah, jaminan Allah. Sing sahawai anu akhir hayatnya keur sakaratul maut berucap kata la ilaha illallah, dijamin ku Allah dakhalal jannah. Karena modal pokok yang dibawa. Kan modal pokoknya dua. Satu, dari segi tauhid adalah la ilaha illallah, modal pokoknya. Yang kedua dari segi ibadah adalah as-sholat. Lain haji, lain zakat, lainnya sholat. Dari ibadah manu bakal ditanya. Modal pokoknya. Leungit we sholatna. Amal nagian moal ngabukti. Hilang la ilaha illallahnya. Kholidina fiha abadan, di neraka selama-lamanya. Contoh, musyrik. Identitasnya muslim. Tapi musyrik menyekutukan Allah. Sama posisinya dengan orang kafir. Itu. Yuk. Basahi lisan kita. La ilaha. Satu. Tahtajul arsy waftahul jannah. Yang menggoncangkan aras, membuka pintu surga adalah la ilaha. Kan sering ibu nyanyi apa dinyanyikannya? La ilaha il. Pintunya apa itu? Apa pintunya surga kan kuncinya surga. Pintu surga. Yang kedua. Tahtajul arsy menggetarkan aras tapi tidak dibuka pintu surga. Tapi yang datang murka Allah. Nu ngajemput. Tahtajul arsy la taftahul jannah, tidak dibukakan pintu surga, wala taftahun nar, dan tidak juga dibukakan pintu neraka. Yang ini yang nomor dua. Tapi apa? Yang datang hadir adalah murka Allah. Aras berguncang, murka Allah datang. Apa? Wahia at-tolak. Ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, seorang istri mentalak tanpa alasan, tanpa syar'i, aras berguncang. Allah datang dalam kebencian. Karena Allah gak suka kepada laki-laki yang mentalak istrinya tanpa syar'i, tanpa alasan maksudnya. Ayat alasannya mah dibolehkan. Makanya pantas kata Rasulullah, amal yang paling dibenci oleh Allah, halal tapi dibenci oleh apa? At-tolak. Halal tolak itu. Tapi ingat dibenci. Ternyata ketika bapak, saya talak kamu, aras oyag. Ya. Kan ibu-ibu sok nyanyi. Kau ambil diriku dengan amanat Allah. Diriku halal bagimu. Bapak-bapak. Cek awewe ya. Diriku halal bagimu karena izin Allah. Tapi kenapa hari ini kau cerai? Nah, ibu-ibu begitu. Telah berguncang aras ketika bapak berucap kata, saya talak kamu. Karena kabeng kapelet di kunu lain ditolak dah. Makanya Bu bilang, Pak, mama mah gak mau ditolak, gak mau dicerai. Kawin deh mah jung wae. Nah gitu. Kahayangna halus atuh. Coba mun aya gitu, soleh-solehah itu mah duh. Pak, mama mah gak mau dicerai. Enggak, tapi kapan juga gak mau. Ngan bapak bisa hayang kawin deh mah jung. Atau lain atau deui. Jangan mencerai istri, apalagi tanpa syar'i, tanpa alasan. Aras goyang. Yang datang siapa? Murka Allah. Jangan sembarangan mentalak istri. Abghadul halali indallahi tolak. Perbuatan amal yang dihalalkan Allah, tapi dibenci Allah adalah tolak.
tahtajul arsy la taftahul jannah wa la taftahul nar, akan tetapi yang datang adalah murka Allah. Yuk jaga istri kita sampai pakai trok itek ya. Ai ek nambah deui mah teu aya halangan, ngan ulah sok nyeraikeun. Daripada diceraikan mending kawin deui neangan. Saliserian atoh ini. Ya. Ngan ulah sok bebeja. Lihat teori ya yakin saya tadina dipika resep ku ibu ieu teh resep, lamun diobrolkeun ya jadi bakal dipika geuleuhan teh hayang aing tah ngadengen nu tadi tah. Jadi moal dibejakeun nah. Aya kunci poligami Rasul yang boleh umatnya kaum Adam tahu. Eta mah japri we japri. Lamun dibejakeun yakin ibu-ibu bakal ngadumel ke saya. Isuk ngaji deui saya tah. Pak Dadang, entong dah. Aing nyeri hate kamari eta ngabejan. Diberi jalan, jangan enggak. Makanya japri we japri. Moal. Daripada digeuleuhan ku ibu-ibu, sok coba. Kenapa saung rumah makan itu tuh? Aya nu bubar teh ning rumah makan nyandung teh poligami ning. Apa itu namanya? Solo itu apa? Es poligami. Es nyandung. Segala kadaharan urus hubungannya dengan nyandung atau ditaringalkeun ku ibu-ibu. Bubar, Pak, bangkrut. Apa sih wong Solo apa? Ya ada rumah makan lah dulu lah. Pokoknya mah bubar. Ditaringalkeun karena gak suka ibu-ibu. Nah inilah kalau saya juga sampaikan kayak bakal malah semen ngageuleuhan mung. Mending tong dibejakeun. 2, talak Pak jaganya, mending kawin deui. Daripada nalak pamajikan komo tanpa alasan. Nih, buang selesai. Berapa? Baru kedua, yang ketiga. Apa yang mengguncangkan aras? Membukakan pintu, la ilaha illallah. Mengguncangkan aras, tidak buka pintu, tidak buka neraka, tapi mengundang murka Allah, at-tolak. Yang ketiga, tahtajul arsyu, waftahul nar. Aras berguncang, pintu neraka molongo. Artinya apa? Kasih penerjemahkan oleh kita. Ketika aras berguncang, perbuatan ini pintu neraka kebuka, berarti ada kesempatan kita untuk masuk terbuka lebar. Tadi ketika kita baca la ilaha illallah, aras berguncang, pintu surga kebuka, ada kesempatan untuk masuk surga. Nah, sekarang sebaliknya. Tahtajul arsy waftahul nar. Yang kebuka bukan surga, bukan mengundang murka Allah, tapi apa? Pintu neraka yang kebuka. Apa itu? Dam'atul walidain yang ketiga. Air mata ibu dan bapak. Ketika ibu dan bapak mencucurkan air mata karena sakit oleh seorang anaknya, nyeri ku anak, nepi ka ngucur cipanona ibu jeung bapak, nyeri, awas, oyag arasta. Dan pintu neraka lebar, terbuka, silakan ngejebur ka ditu. Sia geus doraka ka indung bapak, nepi ka cimat apa ngeclak panon indung bapak. Lantaran kalakuan maneh, kan aing jadi sewot ya. Kesel tuh dah. Berapa banyak sekarang orang tua sekarang yang dinyenyeri ku anak. Nu nyareri hate ku anak banyak Pak sekarang. Nu nyareri hate ku nu jadi anak. Nih kasih tahu, nah ulah nepi ka mamah nyenteskeun cipanon, aduh, jangan. Tadi bapak tas ngaji. Aras oyag, pintu neraka lebar untuk dimasuki. Dam'atul walidain, air mata ibu dan bapak. Ketika nyakslak air mata ibu dan bapak, aras berguncang, pintu neraka kebuka. Silakan. Makanya apa? Pantes ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah, Allah ridho. Asal catatannya apa? Ibu bapakmu ridho. Makanya apa? Ketika ada orang yang meninggal, apa yang pernah tidak bertanya dengan ibu bapaknya keburu meninggal, dia dalam keadaan tidak bertanya, atatah hancur balangsak. Kumaha nebusna.
Inung bapa geus di aya di blender, geus aya di tengah. Waktu maut urang keur teu patanya, keur pasea. Keur doraka kanu jadi inung bapa. Emak jeung bapa ayeuna aya di kuburan. Ek minta ampun ka saha? Tertutup ka Allah. Sebab catatan Allah, saya ridho kepadamu, saya akan mengampuni dosamu setelah kau bebas dari maaf dan halalnya ibu dan bapak kamu. Allah ridho. Makanya tapi jangan khawatir. Rasul tuh nyaah ka urang ka umat. Allah Rasul memberikan solusi. Ketika kalian sedang berbuat dosa durhaka kepada ibu bapak, lalu ibu bapak keburu meninggal, kamu masih menyimpan dosa dengan ibu bapak. Rasul memberikan jalan apa? Perbanyak sholat birrul waliden. Sholatnya usolinya jangan niat usoli sunatan birrul waliden. Sholat sunnah mutlak, tapi ditujukan mengharap kepada Allah adalah pengampunan dari Allah atas dosa kepada ibu dan bapak. Namanya sholat birrul waliden. Sholat sunat 2 rakaat, niatnya sholat mutlak, tapi tujuannya adalah sholat memohon ampun kepada Allah atas dosa kepada ibu dan bapak. Bagi siapa? Anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Apalagi ibu bapaknya maut dalam keadaan apa? Sedang tidak bertanya atau sedang bermusuhan. Sholat birrul waliden. Rasul memberikan jalan solusi. Ya. Sebab tanpa itu sulit diampuni Allah, diridhoi Allah kalau tanpa ridhonya ibu bapak. Dah 5 menit deh. Berada 2, cepat. Baru 3. Sedangkan 5. Keberapa sekarang? 4. Tahtajul arsy waftahun nar. Oyang di aras ketika kita berbuat ini amal, pintu neraka kabuka. Artinya apa? Silakan, dipersilakan. Aras geus dioyangkeun ku maneh, tuh neraka silakan masuk. Apa siapa? Dam'atul madlum, air mata orang yang didolimi. Awas, hati-hati, ngadoliman batur, nganyerikeun batur, dolim, memfitnah, menghasut, mengkhianati, nganyenyeri batur, dolim. Dam'atul keluar cipanona, awas, aras oyang, pintu neraka keluar. Apa? Terbuka. Hati-hati. Dolim kepada tetangga, dolim ka inung ka bapak, dolim kanu jadi lancek, dolim ka nyenyeri kanu jadi adi, dolim ka adina bapak, dolim ka nyenyeri ka adina emak. Awas, hati-hati. Keluar cipanona, meneteskan air mata, aras berguncang, waftahun nar, neraka, pintu neraka terbuka. Makanya apa diingatkan? Tidak ada taubatan nasuha bagi orang yang pernah mendolimi orang lain. Kalaupun dia memohon ampun, Allah akan ampunkan. Iya, aku ampunkan kau atas telah mendolimi orang lain, orang itu. Maneh geus ngadoliman, aku ampunkan kamu. Tapi maaf, tidak ada taubatan nasuha untukmu sebelum kau apa? Wastahlaltum wastagfartum. Sebelum kau minta halal dan minta ampun kepada orang yang kamu dolimi. Jadi tidak ada taubatan nasuha orang yang pernah mendolimi orang lain sebelum minta halal dan minta maaf kepada orang yang berat. Eta teh pagawean urang pan. Pagawean saya pernah gitu, lain pagawean, pagawean atuh rutin. Pernah ngalamin. Tapi ayeuna mah udah tahu ilmunya, diusahakan. Enggak. Diusahakan kajenting nyeri sorangan daripada nyeri batur, ngadoliman batur. Oh, apalagi pemimpin dolim. Wah, geus eta mah hakan sia. Habis teh mah geus. Ya jadi nepsong mun kadinya. Tapi Rasul, aduh Allah nyaah, sayang tetap kita. Ketika kamu mendolimi orang lain, tertutup pintu taubatan nasuha. Tidak ada taubatan nasuha bagi orang yang mendolimi. Apa kata Rasulullah? Setelah kamu usaha, mau minta maaf, mau minta dihalalkan, tapi tertutup karena kemadorotan, gak mungkin. Contoh, saya nyolong motornya Pak Koswara. 2 tahun yang lalu, mana Pak Koswara?
Ya, saya colong 2 tahun yang lalu. Dolim kan? Pak Koswara, saya mohon maaf, 2 tahun yang lalu saya yang nyolong motor Bapak. Wah, sia we kowe. Ka dapur langsung ngambil naon? Golok. Kak. Waduh, aing mah lamun minta maaf aing sieun digorok. Lamun teu minta maaf da Allah ge moal ngahampura can minta maaf kanu didolimi mah. Minta dihalalkan Pak, minta maaf, ampun. Nah, sia aing baheula balangsak motor gara-gara sia. Kok. Waduh, resiko. Contoh deh, datang. Maaf Pak Amin, Pak Emen. 2 tahun lalu abdi bobogohan jeung pamajikan Bapak. Ampura. Cek Allah dihampura maneh geus salingkuh jeung pamajikan si Emen, dihampura. Tapi geus menta hampura dihalalkeun can ka si Emena, karena ada yang didolimi. Nah, dah ling laliok tah. Ulah-ulah baroga begebetan yo. Allah ngahampura eta mah dosa maneh jeung pamajikan si Emen, si Emeh. Tapi ka si Emena kan enggak orang ketiga, can minta dihampura. Enggak mungkin ya Allah. Coba Mang Emen hampura 2 tahun lalu saya nyelingkuhin istri Mang Emen. Hampura. Oh, pantesan pamajikan aing sia tara balik wae baheula. Sia we nya nu mamawa. Kak. Waduh. Resiko kan bahaya. Ada solusi dari Rasulullah. Ketika kamu ada ketakutan, kekhawatiran, beresiko dengan satu perbuatan yang melibatkan orang ketiga karena kedoliman yang kamu tanam, kamu lakukan, apa kata Rasulullah? Sulit minta halal, sulit minta maaf karena bermadorot. Seperti tadi, lamun minta maaf yang dihalalkan kan gila. Dibunuh. Hayangkan hirupan. Apa kata Rasulullah? Fa'aksaru, perbanyak kau. Fa'aksaru istighfar, perbanyak istighfar untuk diri kamu sendiri dan untuk yang didolimi Mang Emen jeung Pak Koswara nunyol motorna dicolong. Apa bunyinya? Kata Rasulullah, Astaghfirullahaladzim walahu Mang Emen anu pamajikanna disalingkuhan. Ya Allah ampuni dosa saya dan dosa Pak Emen. Ya Allah ampuni dosa saya dan dosa Pak Koswara. Pak Koswara nu motorna ku saya dicolong. Ek menta halal, ek menta hampura gak mungkin karena saya digorok. Komo deui bari nyalingkuhan pamajikan Mang Emen, de mungkin paling digorok deui. Solusinya kata Rasul, wa aksaru al istighfar li walahum, atau walahu kalau sama seorang walahu loba nu didolimi na ya hampir sa duta kencana ya ku aing didoliman kabeh. Astagfirullahaladzim li walahum, kabeh da loba nu didolimi. Kalau cuman seorang astagfirullahaladzim li walahu, perbanyak. Tos sakitu wae. Itu amal. Oh, berapa ini? Aduh, mau ditentuaskan. Udah lewat Pak. Saya gak mau disenengin. Satu lagi atau singkat ya. Hati-hati dengan kedoliman ya. Tapi solusinya ada. Diingatkan. Astagfirullahaladzim li walahu. Tapi ulah karena geus hafal naon geus hafal ilmuna. Ulah. Cuman itu kepepet solusi karena madorot. Yang terakhir apa? Dam'atul arsy waftahun nar, mengguncang aras dan membuka pintu neraka apa? Tahtajul arsy gitu. Yaitu apa? Dam'atul yatim, air mata anak yatim. Hati-hati. Mun kabudak yatim ulah nepi ka ngucurkeun cipanon. Hati-hati eta. Aras oyang. Pintu neraka kabuka. Ieu mah pagawean teh nyerikan anak yatim. Aya budak yatim peletak. Awas tah. Ngucur cipanon. Ujiannya berat. Aduh, ada dalam kitab Mukasafatil Qulub diceritakan. Kenapa anak yatim bandel? Allah memergoki setan. Membawa
Satu membawa tepung, dua membawa bara. Tepung mau nyamburin madu gitu, bukan tepung. Madu buat ngelumasin bibir perempuan supaya terus gibah, dan bara untuk mengawurkan kepada anak yatim. Biar manusia ngamak tabeh. Nah, itu dikisahkan itu. Setan gara-gara iblis juga tuh kurang ajar. Pantesan anak yatim bara randal teh iblis, kelakuan iblis. Tos sakitu wae ya. Jadi yang mengguncang aras membuka surga la ilaha illallah, mengguncang aras mengundang murka Allah tolak, mengguncang aras membuka pintu neraka, air mata ibu bapak, air mata orang yang didolimi, air mata orang anak yatim. Tos sakitu wae amal yang punya efek atau punya akibat karena kita lakukan, baik yang buruk maupun yang baik. Billahi dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan saum kita dan rangkaian amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala.